Jadi sekali lagi kehadiran Teh Desi juga menjadi pelengkap tadi seperti yang diceritakan oleh Kang Denny, karena pasangan beliau di jendela rumah kita sudah hadir ke sini, Dede Yusuf. Jadi soulmate, jadi rumah ini sudah lengkap kehadiran pasangan di jendela rumah kita yang ke depan akan membawa harapan. Jendela waktu ditanggapi Kak Teh Desi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ala wa yang kami hormati Kang Denny Sagara beserta keluarga yang sudah berkenan untuk mengundang kami dan menerima kami hari ini. Alhamdulillah Allah takdirkan kita hari ini bisa sehat walafiat dalam keadaan insya Allah Allah berikan kita kebahagiaan dan rahmatnya Allah hadir di sini. Yang kami hormati juga ada Kang Babai, ada Pak Ustadz, Pak Ustadz, Pak Zamzam, Masya Allah, ada Pak Zamzam. Semoga nih arti-arti Zamzam, yang air Zamzam kita pahami ketika kita sedang di Arab Saudi itu hadir juga menenangkan hati kita dan mendamaikan pikiran kita. Amin. Dan saudara-saudaraku dari DPW yang hadir, tentunya kita bergembira bisa bersilaturahmi dengan saudara kita yang menjadi wabuk. Alhamdulillah Allah takdirkan dan Allah mudahkan, apapun takdir Allah dia sudah dijalankan. Tentunya saya ikut gembira juga bahwa bicara soal perjalanan perjuangan beliau untuk bisa memanfaatkan waktunya terlahirlah di dalam sebuah ungkapan kata dan ungkapan pikiran beliau di dalam bukunya yang berjudul 40 Hari Memimpin dengan Cinta. Saya waktu itu diminta oleh beliau untuk sok atau pang testimoni kan. Waduh, neta testimoni berarti perlu baca, tentunya tentunya saya wajib membaca. Masalah itu neta baca, saya bilang. Nyanyi atau ketua punten baca. Nah, ketika saya membaca semua gitu, oke. Saya akhirnya bisa merangkumlah pemikiran saya menjadi sebuah testimoni bahwa buku ini kalau nanti insya Allah Anda bisa membaca setelah di launching hari ini, alhamdulillah, menceritakan tentang perjalanan bagaimana seorang Denny Sagara itu bergerak cepat, saya tulisnya seperti itu, bekerja padat dan bermanfaat bagi masyarakat dalam 42 hari. Saya bilang tadi seperti yang disampaikan oleh Kang Denny, bahwa manusia itu tidak memiliki waktu, tapi kita bisa memanfaatkan waktu dengan melakukan amal ibadah terbaik yang bermanfaat bagi sesama. Nah, semoga Allah mudahkan kita hari ini untuk bisa hadir di sini, untuk melakukan kebaikan, untuk bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain dengan apapun jabatan kita yang kita miliki, Allah takdirkan kita miliki hari ini. Jangan sia-siakan hal itu, karena waktu itu nyerewet mau uing deui. Ayeuna abdi tos insyaallah bulan Desember ini saya 47 tahun, itu tidak akan kembali ke masa usia saya 15 tahun lalu ketika saya main olga dan sepatu roda, main sengsara membawa nikmat seperti yang saudara-saudara kuliah, main jendela rumah kita dengan Kang Dede Yusuf. Tidak akan kembali lagi. Tadi ketika saya masuk ke ruangan itu, saya melihat fotonya Kang Denny, ini muda amat. Saya melihat sekarang berarti saya udah tua, bannya nyala dan sekolah pasti. Itu tidak akan kembali lagi. Tapi yang bisa abadi adalah
perbuatan amal ibadah baik yang akan abadi sampai kita dipanggil dan menghadap Allah Subhanahu. Yang kedua, kalau berbicara tadi bagaimana perjalanan hidup saya sampai saya bisa masuk ke dunia politik yang tidak ada ceritanya di pasaran, celah. Di pasaran, saya ingat pasaran saya asal maut, tidak ada di pasaran. Yang tidak ada di pasaran tentunya yang paling utama adalah saya mendapatkan restu dari orang tua saya. Karena apapun yang menjadi pekerjaan saya, apapun yang menjadi keputusan saya selalu konsultasikan dengan almarhum nenek saya dan juga ibu saya. Karena ayah saya berumur 20 tahun, ayah saya sudah meninggal dunia. Sehingga saya banyak berkomunikasi dan berkolaborasi untuk mengambil keputusan itu dengan ibu, dengan nenek, dan kemudian nanti pada saat pelaksanaan biasanya ada almarhum om saya, Kang Mang Edi, saya panggilnya Mang Edi. Beliau juga yang menghantarkan saya bersama adik saya di periode saya 2014 itu untuk bisa menjadi anggota DPR. Sesungguhnya saya nggak suka dunia politik karena saya biasa bekerja dari umur 15 tahun sampai alhamdulillah sampai detik ini Allah masih mentakdirkan saya untuk menjadi artis walaupun tidak seheboh di masa saya muda gitu ya. Kita bekerja dengan hati, kita bekerja dengan logika sehingga itu seirama antara logika dan hati. Itu tuntutan kerja menjadi seorang artis gitu ya. Hati digunakan untuk mendalami sebuah karakter, hati digunakan untuk bagaimana kita menggali emosi sehingga orang memandang semua acting kita, semua peran kita itu seperti nyata oleh penonton. Logika kita gunakan karena kalau lagi syuting kan mau nyali rawainya ayat 2an, ayat 3an, kadang-kadang blocking, disebut blocking teh mana gimana gitu didiuk tadinya simpuring di dianya tapi ulang-ulangannya itu kan logika yang bermain. Dalam dunia politik banyak keunikan. Saya sampai 2 minggu karena gastritis saya masuk rumah sakit karena saya stres menghadapi bagaimana cara kerja orang-orang politik. Bukan berarti mereka buruk, tidak, tapi tidak cocok dengan gaya saya yang memang gaya kerja saya. Nah, oleh karena itu 2 minggu saya beradaptasi ketika mulai masuk di DPR RI. Akhirnya apa yang membuat saya betah dalam dunia politik? Hanya satu, saya bisa bantu orang dengan kewenangan dan kekuasaan yang Allah berikan kepada saya. Itu saja yang bikin saya betah. Tidak mudah menjadi seorang politikus yang juga artis. Karena biasanya ketika saya pertama kali masuk di dalam dunia politik, artis itu selalu dianggap hanya mengandalkan popularitas, kecantikan, aww gitu ya, namun lalaki meredan gantengnya, penampilannya yang tidak terkalahkan oleh anggota lain. Isi otak nggak ada. Oleh karena itu saya sekolah itu pesan nenek saya. Namun arek kasus kadunya politik kudu boga peluru. Dulu saya sudah ditawarkan dari zamannya saya masuk kuliah S1 itu tahun 93 saya masuk kuliah, saya lulus SMA 92. Lalu kemudian saya masih S1 ditawari pada saat itu oleh salah satu partai besar. Tapi kemudian saya menghadap kepada beliau, saya bilang saya masih kuliah S1. Saya pada saat itu bersama dengan Regalia Pitaloka dan juga dengan Marisa. Saya hadir ke DPP, lalu kemudian tidak bisa. Saya bilang itu saya masih sekolah. Karena itu yang dibilang nenek saya, jangan sampai kamu dibilang vote getter. Karena pada saat itu artis dibilang sebagai vote getter atau pendulang suara saja. Lalu kemudian pada periode selanjutnya saya kuliah S2 pada saat Partai Amanat Nasional dipimpin oleh Bapak Sutrisno Bayu. Saya mau direkrut pada saat itu bersama Eko Patrio Primus oleh Kang Deddy Yusuf. Pada saat itu dia menjadi wakil bupati, wakil gubernur Pak. Saya bilang saya masih kuliah belum selesai. Apalagi sih lu mau selesainya? Enggak, saya bilang saya nggak mau. Saya kuliah S2 lagi waktu itu ditawarin oleh partai yang besar juga, bukan partai bersama dengan Partai Amanat Nasional. Pada saat itu saya masih kuliah S2, mengambil S2 lagi di Atmajaya. Saya bilang tidak. Tapi begitu saya selesai, semuanya selesai, lalu kemudian saya bertemu dengan Pak Diak Sadao. Pak Diak Sadao bilang, ayo kita kenalin dengan Pak Hatta Rajasa. Ketemu dengan beliau, pertanyaan saya kepada Pak Hatta Rajasa, apa yang membuat saya boleh betah di sini Pak? Apa yang menurut Bapak bisa membuat saya jatuh cinta kepada Partai Amanat Nasional? Terus kata Bapak, kamu mau tanya apa Des? Saya bilang, kalau keputusan saya berbeda dengan partai atau berbeda dengan fraksi, partai artinya ketum ya, ketum. Berbeda dengan fraksi, saya bilang itu. Apakah saya boleh menyatakan kebenaran yang saya yakini? Boleh. Atas dasar apa kamu bilang itu, Des?
atas dasar pertimbangan madarat manfaatnya Pak, ya boleh. Itu yang membuat saya masuk Partai Amanat Nasional. Gitu. Semoga dengan kepemimpinan Pak Zulkifli Hasan, saya merasa bahwa saudara Zulkifli Hasan sangat egaliter. Saya adalah orang yang maaf. Saya masih megang prinsip itu. Saya paling sering kalau ditelepon ketua. Kenapa kamu mesti galak banget sih kalau bilang enggak banget katanya. Tapi kan kebenarannya gitu tuh. Iya. Itu pasti tuh kalau ada satu hal yang krusial, saya boleh ditugaskan di badan legislasi. Pasti dia katakan. Nanti kamu boleh bilang enggak, tapi gayanya begini ya. Iya tuh. Jangan sampai saya telepon kamu. Iya tuh. Alhamdulillah hal itu masih berjalan. Nah menurut saya, pesan nenek saya adalah begini. Ini juga nggak diomongin ya waktu itu di pasaran nggak ada. Nenek saya pesan, kamu boleh berkumpul dengan siapapun, kamu boleh berenang dengan siapapun, tapi kamu tidak boleh menjadi seperti mereka. Ya, tapi kan mungkin ngomong gitu ya. Mana tiga cebol karena cair, tapi teman basah, bingung nggak? Terus saya bilang, mak, kumaha itu berarti kalau pakaian mau cair baju anti cair atau artinya kamu harus punya prinsip. Siapapun yang bergaul dengan kamu, justru mereka yang harus ikut dengan kamu, bukan kamu yang ikut dengan mereka. Tapi basisnya apa? Basis kebenaran menurut Al-Quran dan hadis tentunya. Nah, oleh karena itu, menurut saya, pesan lain yang nenek saya bilang ketika saya terjun dalam dunia politik, jangan pernah merasa diri kamu paling benar. Jangan pernah menyatakan bahwa diri kamu adalah orang yang paling takwa. Kita tidak pernah tahu Allah mencintai orang lain yang menurut kita itu salah. Oleh karena itu, mari biasa ngaca. Mengaca artinya introspeksi diri. Mengaca artinya lebih melihat kepada diri sendiri kesalahan apa yang sering saya lakukan dan belum saya ubah, dan hal apa saja sih sesungguhnya yang harus saya perbuat demi kebaikan orang lain. Jadi asik aja untuk melihat introspeksi diri daripada melihat kesalahan orang. Ulah dibiasakan meyakan kesalahan orang sampai mehku batur dibalikin ngomong ke diri seorang jadi batur mau malikin kemana. Dari memahami ya, itu mah bahasa orang zaman dulu dari Pak Ustadz ya. Terus kemudian nenek saya juga pesan kayak gini. Ini penting menurut saya karena ini munggahan dengan cinta, dan saya sampaikan ini juga dengan penuh cinta pada saudara-saudaraku. Dengan niat untuk mari sama-sama kita bersihkan diri kita di bulan Sya'ban ini. Mari kita bertafakur untuk memperbaiki diri. Semoga saumnya kita di bulan Ramadan nanti itu adalah bukan saum yang hanya menahan lapar dan haus saja, tapi tentu saum yang bertakwa, saum yang menunjukkan bahwa kita adalah meningkatkan diri kita untuk menjadi orang-orang yang lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan perintahnya. Dengarkanlah selalu ketika hati kecil kita berbicara, karena itu adalah pengingat yang paling mendekati kebenaran. Kalau kita terbiasa mendekageuingkeun ku hati urang, alhamdulillah kayak orang umum gitu. Insya Allah hatinya keras. Itu pesan dari nenek saya. Makanya biasanya kalau saya mau jalan gitu, kalau hati saya nggak enak, saya biasanya cenderung nggak akan jadi. Antara bisa enak, bukan karena sok bisa prediksi enggak. Tapi 9 out of 10. Apa ya 9 out of 10? Dari 10 kejadian, 9 kejadian itu kalau saya ngikutin hati biasanya benar gitu. 9 out of 10 itu artinya kayak gitu. Jadi biasanya saya oleh karena itu saya selalu tetap mendengarkan hati, karena itu adalah pesan nenek saya. Dalam setiap bekerja, dalam setiap ngambil keputusan, dalam setiap berperilaku, dengarkan hati, dan yang lebih utama, kalau mau hati kamu bersih, bertakwa kepada Allah, karena Allah akan mudahkan urusan gitu. Bukan saya sok-sok bersihnya gitu, justru karena saya mau bersih gitu. Karena belum bersih, makanya mau bersih baik gitu. Semoga dengan bersih baik ini kita menjadi orang-orang yang bisa bersih gitu kurang lebih. Semoga apa yang saya sampaikan di perjalanan kehidupan saya ini dalam dunia politik, alhamdulillah Allah takdirkan 2 periode, Allah mudahkan 2 periode. Apapun takdir yang ada di depan saya nanti Allah ciptakan untuk saya tidak tahu, tapi ikhtiar saya yang terpenting, saya mau bekerja baik sebagai ketua DPW, saya mau menciptakan iklim kultur organisasi yang baik,
sistem yang lebih modern di DPW Jabar. Itu ikhtiar saya. Allah mau kasih bonus apa terserah Allah. Yang jelas yang saya pikirkan adalah mari kita berbuat kebaikan yang sebanyak-banyaknya, menunjukkan bahwa Partai Amanat Nasional bisa betul-betul memegang amanah dan bisa memberikan, mentransformasi amanah itu menjadi sesuatu yang bermanfaat nyata bagi masyarakat, nggak cuma sekedar omongan, nggak cuma sekedar slogan, tapi betul-betul nyata seperti yang sudah dilakukan oleh kader Partai Amanat Nasional di Kabupaten Tasik, seperti Kang Denny sebagai Wakil Bupati waktu itu 42 hari. Nah, ini adalah kerja nyata. Nah, mari kita ciptakan kerja nyata lain yang memang bisa dirasakan oleh masyarakat. Saya mohon maaf lahir dan batin jika ada kata-kata yang kurang berkenan, tidak bermaksud untuk mengajari. Saya hanya ingin jikalau perjalanan kehidupan saya yang tadi sedikit sekelumit saya sampaikan bisa menjadi inspirasi untuk kita bersama terus mengingat terus untuk memperbaiki diri di bulan Ramadan. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Semoga Allah mudahkan memberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Semoga Allah berkumpul kita sekarang di sini, Allah mudahkan kita berkumpul di surganya Allah. Dan mari kita sama-sama juga nanti sebelum ini kan sudah dipanggil oleh Allah ya sholat ya. Nanti kita berdoa bersama dengan Pak Ustadz barangkali yang kami inginkan supaya kita lebih barokah lagi pertemuan kita. Dan yang terpenting sekali, ya Allah, semoga Allah berikan kesehatan kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Ya Allah, berikan kemudahan rezeki kepada kami untuk kami bisa memanfaatkannya di jalan ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami untuk bisa berbuat kebaikan. Ya Allah, mudahkan kami untuk memiliki keimanan. Ya Allah, mudahkan kami untuk bisa terus bertakwa kepada Engkau. Ya Allah, mudahkan kami untuk memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kami. Ya Allah, lindungi kami dari orang dolim, dari orang yang khianat, dari orang munafik, dari orang kafir, dari orang yang memfitnah kami. Ya Rabb, la haula wala quwwata illa billah. Kumpulkan kami bersama orang-orang yang soleh ya Rabb. Kumpulkan kami bersama orang-orang yang soleh. Kumpulkan kami bersama orang yang soleh yang selalu berbuat kebaikan dan memanfaatkan orang lain. La haula wala quwwata illa billah.